di live IG Oscar kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Dwi Ramadhani, angkatan Bimantara. Di sini saya sebagai host. Perkenalkan juga, nama saya Amir Rizkyani dari angkatan Bimantara sebagai host. Dan di sini kita mendatangkan bintang tamu tentunya, yaitu halo guys, perkenalkan nama aku Gilang dari angkatan Bimantara. Halo teman-teman, aku Gilang dari angkatan Bimantara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Randy dari angkatan Bimantara juga. Langsung aja kita mulai ke acara podcastnya. Boleh silakan dulu duduk untuk bintang tamu kita. Oke, kita mulai ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah baik atau kurang baik? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oh, sangat semangat ya teman-teman. Ya, terima kasih. Nah, kan sebelumnya tuh kita ada event Smart Trend gitu ya. Buat kelas 11 tuh Smart Trendnya tuh 3 hari. Kalian hadir terus gak nih selama 3 hari? Alhamdulillah aku 3 hari full day hadir. Keren banget. Kalau aku cuma 2 hari, 1 harinya sakit. Oke, kalau aku juga sama kayak Teh Gula, 2 hari tapi seharinya waktu hari Senin itu aku nggak sekolah tapi aku ikut kumpulan Oscar. Jadi sama itu. Keren banget. Langsung aja ke sesi tanya jawab yang udah Teman-teman isi ada dari NGL dan juga dari Q&A IG Oscar ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah isi. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Oke, apa motivasi Akang Teteh yang bisa buat Akang Teteh bertahan di Oskadi sejauh ini? Ya, boleh dijawab. Oke, untuk motivasi kita buat lanjut itu Ibu. jadi motivasi kita buat lanjut itu karena ibu yang hebat gitu. Ya nggak setuju nggak? Setuju. Hostnya juga setuju. Hostnya juga. Lanjut ke sesi Pertanyaan kedua. Pernah nggak ready nggak bercanda? Oke. Pernah nggak Akang Teteh kepikiran gitu pengen kembali lagi menjadi OSIS? Kalau iya kenapa? Kalau aku pernah banget karena menurut aku seru-serunya organisasi itu di OSIS karena apa ya? Kita terjun langsung ke lapangan terus ngerjain apa bareng-bareng. Soalnya jadi banyak pengalaman terus banyak kerja. Aku suka kerja. Oke, aku juga jawabannya ternyata sih sama. Kalau seruan itu pasti seruan di OSIS. Di MPK juga sebetulnya sama, kita juga terjun seru juga, tapi
kayak kalau di OSIS kan kita jadi first experience kita masuk ke organisasi gitu, jadi kita dapat pengalaman pertamanya jadi OSIS, jadi kita juga kangen banget jadi OSIS. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setiap event pasti banyak sekali capeknya. Tapi menurut Akang Teteh, event apa sih yang super capek dan kenapa capeknya? Ya, boleh dijawab. Kenapa ya? Oke, dari Gila. Kalau dari aku, event yang capek itu semua event itu capek menurut aku ya. Tapi gimana eventnya aja sih atau enggak partner kitanya. Kalau misalkan kita ngejalaninnya dengan ikhlas juga atau misalkan bareng-bareng kerjasamanya bareng-bareng, jadi capeknya juga jadi hilang. Oke, benar banget ya teman-teman yang barusan udah dijelasin sama Teh Dila. Kalau event itu pasti semuanya capek, gak ada yang capek. Kalau event itu gak ada yang gak capek, sorry. Tapi kalau emang dipertanyakan apa sih yang paling capek menurut pengalaman kita atau menurut pengalaman aku, kalau saya sendiri bakal menjawab event mini soccer, karena teman-teman itu nanti di event mini soccer bakalan terjun langsung di lapangan, gak di dalam ruangan. Terus juga nanti teman-teman gak hanya OSKA saja, ada juga organisasi dari luar. Terus juga nanti pokoknya teman-teman bakalan kayak kepanasan tuh, dan itu udah hal yang wajar banget di event itu. Kalau dari aku sama sih sama Dendi sama Dila, gak ada event yang gak capek, semua juga capek. Tapi kalau disebutin event yang bener-bener paling capek itu bener Midsong. Kenapa? Karena selain capek fisik, capek itu juga ya, karena harus berhubungan dengan organisasi lain selain OSKA gitu, yang notabene-nya beda lah pemikirannya. Betul. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Setelah menjalankan tugas sebagai OSKA, pernah gak kalian ngerasa menyesal karena masuk OSKA? Boleh dijawab. Pernah gak nyesal gitu. masuk OSKA karena gimana? Gak pernah nyesel karena apa ya? Karena semenjak masuk OSKA tuh bener-bener nge-improve diri aku tuh kayak dengan teman-teman masuk OSKA tuh itu tuh bakal ngerasain manfaatnya ke diri sendiri, gak pernah bakal ngerasa nyesel. Semuanya ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau disuruh pilih OSIS dan MPK, mending mana? Oke, kalau disuruh OSIS atau MPK, mending OSIS. Kan tadi juga udah ngejelasin kan, ya kan? Karena ya gitu, pengalaman di OSIS itu lebih banyak. Sebetulnya di MPK juga rame-rame, tapi kerjanya teh kayak ya nggak langsung riweuh gitu kalau bahasa Sundanya mah. Jadi cuma mantau kerja sih, tapi kayak nggak terlalu sibuk gitu. Karena MPK eventnya cuma buat OSIS. Iya, karena nggak terlalu banyak eventnya juga kan. Kalau OSIS itu hampir tiap bulan juga ada, jadi seru banget. Iya, seruan OSIS, MPK juga seru. Seru. Sama semuanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian pernah merasa capek gak sih? Atau merasa ingin berhenti dari organisasi? Lalu bagaimana cara kalian mengatasi masalah tersebut sehingga masih lanjut sampai sekarang? Wah, bagus banget ya ini pertanyaannya. Terima kasih. Kalau apa tuh? Pernah ngerasa capek atau kayak gitu? Oh, ya. Ngerasa capek pernah kalau lagi bentrok sama pikiran yang lain, jadi ngerasa kayak pengen berhenti gitu. Tapi kalau untuk solusinya, aku suka mikir ke belakang gimana perjuangan aku waktu mau masuk OSKA ini, terus pengalaman sama teman-teman, bareng sama teman-teman, maju bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, suka ke situ sih. Oke, kalau dari jawaban aku sih capek sama OSKA-nya mungkin enggak, tapi capek sama izin ke orang tuanya. Karena dulu itu waktu aku jadi OSIS sempat nyalonin
dicalonkan sebagai ketua OSIS sama orang tua nggak didukung, jadinya mengundurkan diri. Terus juga waktu kemarin mau lanjut jadi MPK juga nggak diizinin sama orang tua, tapi alhamdulillah dengan ngebuktiin ke orang tua kalau aku masih bisa lanjut dan juga bertahan sampai sekarang. Karena susah ya buat minta izin orang tua tuh. Oke, lanjut ke jawaban selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, tanggapan akan teteh saat kita mendapatkan partner yang sulit diajak kerjasama, selalu mengandalkan satu orang saja. Oke, boleh dijawab sama siapa nih? Ya boleh. Partner yang susah diajak kerja sama tuh biasanya kitanya tuh suka capek sendiri, harus apalagi sama orang yang harus terus di ngertiin kayak pokoknya kayak harus di ngertiin ya. Jadi ke kitanya juga suka bete, sebel, tapi di satu lain di sisi lain kalau misalkan kadang aku tuh ngeliat dulu partnernya kayak gimana, masuk gak sih sama aku, atau misalkan kinerjanya bagus gak sih, cocok gak sih. Soalnya kadang rata-rata kita tuh pengen kayak ada kerjaan yang kita tuh udah diimajinasiin kalau misalkan sama dia dibikin tuh kadang ini bakal benar gak ya, atau mungkin jadi harus sama kita gitu sih kayaknya. Sama semua. Oke, lanjut ya. Ini waduh sih ya pertanyaannya. Waduh. Kalau Gamon sama anak organisasi solusinya gimana, Kang Teh? Gimana nih? Ya, gimana tuh? Iya, Gamon. Solusinya biar gak gampang lagi kali ya. Boleh dong? Oke. Karena ada di itunya ya. Kalau Gamon sih sebisa mungkin kalau kita lagi kerja atau lagi berorganisasi gitu, kita harus harus bisa lebih profesional. Jadi jangan inget deh, pokoknya mah jangan inget dulu kalau lagi kerja mah. Kalau dia teh misalkan X kita gitu misalkan partner kerja kan gak selalu kita aja, bisa aja mungkin dia nanti partnernya sama cowok lain, terus kita udah mau lagi ngejalanin event capek, terus lihat dia sama yang lain kan panas ya. Nah, Siapa nih yang pernah? Nah, Siapa yang pernah dari penontonnya? ada yang pernah di sini? Enggak, bagus. Jangan ya. Jadi yang itu Gamon boleh banget Gamon mah wajar, tapi kalau di organisasi mah harus profesional, harus bisa ngebedain di mana letak sisi untuk Gamonnya. Mantap ya. Namanya tepuk tangannya semuanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian di posisi lagi aktif-aktifnya eskul dan aktif juga di OSKA, gimana cara kalian mengatasi agar kedua organisasi tersebut tidak bentrok? Oke, boleh dijawab. Gimana cara mengatasinya? Oke, Kang Gilang. Kalau menurut aku, kita misalkan lagi aktif di eskul tapi aktif juga di OSIS atau di OSKA. Misalkan di OSKA lagi ada kumpulan, tapi di OSIS juga, di eskul juga disuruh hadir atau apa. Nah kalau dari aku lihat dulu misalkan di OSIS aku tuh jadi koordinator apa, gak terlalu bukan gak terlalu penting, tapi gak terlalu berat, terus masih ada teman yang bisa nge-handle. Aku pasti pilih eskul dulu. Pokoknya intinya aku pilih yang mana yang lebih penting dulu, terus mana yang bisa aku bisa kesampingin dulu, atau bisa titip ke teman atau kayak gitu. Terus misalkan kalau di hari yang sama nih isunya kumpulan sama agenda eskulnya. Kalau di eskul misalkan kumpulannya atau eskulnya jadwalnya 2 jam, kalau kumpulan di OSKA itu 1 jam. Nah
di Oscar dulu yang 1 jam dulu. Nah habis 1 jam dari situ kita bisa lanjut ke eskul dengan ngasih penjelasan dulu ke pembina eskulnya kalau kita tuh telat tuh karena ini pasti insya Allah ngerti. Ada lagi? Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana tanggapan kalian kalau ada siswa-siswi yang rewel, susah diaturnya gimana gitu ya? Oh iya, boleh. Tahu boleh. ya, yang Ya, udah pasti pernah merasakan nih, apalagi korlap, dokumentasi. Kalau dari siswa yang susah diatur itu sebenarnya udah hal wajar banget di Oscar kita. Kayak kalau ngejalanin event apapun, apalagi kalau di aula itu pasti susah. Tapi kita harus pegang prinsip bahwa itu tuh event kita, bukan event anak-anak di luar Oscar. Jadi kita Oscar kita punya puasa gitu. Jadi bayangin aja teman-teman, semisal kalau udah ngelunjak banget, jadinya teman-teman tuh harus bisa lebih tegas lagi ke siswa-siswinya, karena yang barusan tersebut, karena itu tuh event kita, bukan event mereka. Kita panitia punya puasa. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pas interview sudah ditekankan untuk mementingkan Oscar di atas segalanya, tapi kenyataannya, aduh gimana? Oke, siapa? Dan dia yang jawab lagi. Jadi barusan tuh pas interview udah menjanjikan Oscar di atas segalanya ya, tapi kenyataannya mungkin gimana prinsip masing-masing. Ada juga anggota yang baru interview, misalkan interviewnya hari Kamis, Jumatnya udah keluar karena alasannya yang gak logis. Itu kayaknya sih aduh kasar kayak gitu mah. Jadi lebih omongannya itu lebih gak bisa dipercaya banget gitu. Jadi kalau kata anak jaksa mah gitu deh, gitu ya, tenor gitu ya, tetep gitu ya. Jadi ada juga sih beberapa yang aku tahu orangnya kayak jadi nih mau lanjut atau mau jadi Oscar 2 periode gitu, tapi ujung-ujungnya di buat lanjutnya itu aduh gak boleh sama orang tua. Aku aja boleh guys sekarang bisa gitu. Bisa. Siapa? Ada lagi yang mau ngejawab? Sama lagi. Sama lagi. Iya, sehati. Emang ya, Iya, makanya kita undang kalian juga karena sehati. hati banget. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kebiasaan apa saja yang harus dilakukan supaya organisasi OSIS berhasil? OSIS ini mah ya, OSIS. Boleh dijawab? Pokoknya teman-teman, kalau misalkan sikap apa yang harus diterapin biar organisasi OSIS itu berhasil, semua sikap positif dari teman-teman. Misalkan teman-teman harus bisa ngertiin isi pikiran teman-teman masing-masing yang memang pikirannya beda-beda, terus jangan egois, terus sikap-sikap kekeluargaannya, terus kepekaannya di organisasi itu harus banget diterapin, harus banget ditingkatin, terus pokoknya keterikatan kebersamaannya itu harus banget ada lah pokoknya kalau di Oscar itu. Oh iya, sehati lagi ya. Lanjut. Halo, I'm Kanaya. Izin ya, Kang atau Teteh. Kegiatan apa yang paling berkesan di Oscar? Terima kasih. Oh, ada nggak Kanayanya di sini? Nonton nggak? Oh, enggak ada. Oh, nggak ada ya. Kegiatan yang paling berkesan. Berkesan boleh ya? Semuanya kayaknya berkesan ya. Ya, nggak semuanya berkesan, benar-benar berkesan dan benar-benar ada pengalaman banget biar kita tuh bisa, apalagi kalau misalkan sekarang nih ngeliat kelas 10 nih kayak banyak event gitu, selalu jadi terjangkau ke kita nyata. Nah itu jadi berkesan banget buat kita. Sama lagi jawabannya, oh enggak. Sama sih intinya mah, tapi mungkin
kalau paling berkesan itu first event kita, ada yang masih ingat? Iya, Enggak. Nah, jadi itu tuh first event kita di mana semuanya kayak yang benar-benar ngegerakin semua tenaganya buat pertama event kita, buat nunjukin angkatan Bimantara kan baru ya waktu itu. Jadi pengennya kayak yang wah banget kan first event. Betul banget. Lanjut tes selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kang, Teh, kenapa Oska? Ya. Dari siapa dulu nih? Kenapa Oska? Gerakannya ada loh. Gitu kan? Kenapa Oska? Karena bagi aku Oska itu udah jadi rumah kedua di sekolah ini. Udah barusan tadi lagi ngomong jadi keluarga. Terus juga di Oska kita banyak banget dapat pengalaman-pengalaman yang berharga maupun susah senangnya itu wow banget, apalagi bareng-bareng sama semuanya gitu, dilakuin, dikerjain, dijalaninnya gitu. Enggak sama. Sama sih kayak Reni, cuman ada kata-kata, satu kata-kata yang bener-bener relate aku pas pertama ngejabat jadi OSIS awal-awal banget. Iya, Oska itu kenapa Oska? Karena kalau gak Oska gak bakal ngerasain datang paling awal, pulang paling akhir. Betul banget. Tepuk tangan semuanya. Oke, lanjut. Di Oska ada enak gak enaknya gak? Pasti ada ya yang Enak dan gak enaknya apa? Pasti ada enak gak enaknya. Kalau ada gak enaknya itu menurut aku, kalau misalkan separtner sama orang yang gak bisa diajak kerja sama, atau enggak kayak dia tuh egois nih, gak mau kerja, atau misalkan sosok pengen sendiri gitu, padahal ngerjainnya Siapa nih? nggak tahu ya. Kalau seandainya itu, kalau kita lagi bareng-bareng ngejalanin event, atau misalkan apa sih kayak pokoknya bareng-bareng gitu, tadi aku suka pengen, aduh nanti bisa kayak gini lagi gak ya? Ya, betul. Oh enak gak enaknya. Oke. Ayo boy, oke ya dari tadi teh asalnya teh. Kalau enak gak enak itu pasti ada. Kalau enaknya itu kayak udah beres ngejalanin event nih, jadi kayak yang bebas gitu. Udah alhamdulillah banget, udah berjalan eventnya. Terus juga kalau gak enaknya sama banget dosen yang udah dijelasin sama Dila. Jadi gak enaknya tuh kalau kita dapetin partner yang gak pas, mau gak mau kita harus kerja sama dia, tapi dianya tuh kayak kadang alhamdulillah kalau dia membantuin kerja, kalau enggak astagfirullah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak Kang Teteh kepikiran pengen kembali menjadi OSIS? Kalau iya kenapa? Karena kan di sini MPK semua ya, Iya. kebetulan. Kenapa? Kalau aku pernah banget. Karena pertama kita itu kayak awal kerja bareng-bareng, sama-sama bareng, pengalaman yang pertama itu kan dari OSIS ya. Terus ngeliat event-event yang kita tuh udah pernah jalanin, apalagi sama kelas 10 sekarang, kayak kita tuh bikin di Jambu, kayak pokoknya kan balik lagi ke masa itu kalau bisa mah. Kalau harapan dari aku dari Oska tuh bisa pengen dapat banyak relasi, kesana kesini ada teman, kesana ada teman. Jadi selepas aku dari sini terus masuk ke dunia yang bener-bener dunia. Jadi Dunia berarti ini bukan dunia. maksudnya dunia yang bener Bentar, bilang. yang berupa masyarakat. Ingat gak pertanyaannya? Ada
Bukan ada keinginan gak kau bisa balik lagi jadi OSIS? Ingin gak gitu? Fokus bang. Bukan. Masih lama bukanya, masih lama bukanya. Ya apa yang maklum ya guys, kan lagi puasa. Lagi jam-jam sekarang ya, jam-jam sekarang itu. Ya, tadi teh klarifikasi dari teh baca ini, jadi jawab teh yang ini. Gak apa-apa. Oke, masih mau dijawab gak tadi pertanyaan sebelumnya? Udah cukup? Oke, lanjut ya. Nah ini baru nih pertanyaan yang jawaban bilang tadi. Aku bacain ya. Harapan apa yang kalian ingin dapatkan dari organisasi? Jadi harapannya iya deh, tadi pengen dapat banyak relasi ke sana sini, ada teman ke sini, ada teman ke situ, ada teman. Jadi pas udah keluar dari sini terus benar-benar hidup di dunia masyarakat, punya banyak koneksi sana sini biar kayak drakor gitu. Drakor. Ya punya koneksi sana sini, jadi gitu cita-cita aku tuh pengen nguasain bumi soalnya. Ya. Oke. Bukan oke lagi. Kalau harapan aku sih sekarang kan banyak banget ya universitas yang terima masuk mahasiswa lewat jalur OSIS. Udah ada target juga buat masuk ke salah satu universitas, tapi gak bakal disebutin. Jangan. Ya, jadi nanti gitu ya. Tiba di mana? Ya, amin. Jadi emang tujuannya juga gitu. Terus juga ada juga pikiran yang udah jauh banget. Waktu itu aku reply video TikTok, jadi isinya tuh nyeritain anak kita, tapi anak ya pokoknya anak sama takdir Allah. Nah jadi si anak tete ngomong, maaf pak, aku izin pulang terlambat karena mau izin kumpulan OSIS tuh kayak tuh anak gue banget gitu. Gitu. Iya yang gue dari sana itu, tau kan? Wow gitu. Pengen gitu, amin. Amin. Oke, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hai, aku Gamon, tapi di sisi lain lagi suka sama orang baru, tapi hati tetap ke orang lama. Maaf curhat di podcastnya. Oh, jadi boleh nih. Ini kayaknya apa tadi mau minta solusi mana ya? Ya. Gamon, tapi Suka sama orang baru. tapi hatinya tetap di orang lama. Itu gimana nih yang berpengalaman, apalagi sudah mengalaminya baru-baru. Aduh. Si hot-hotnya. Tapi kalau kata aku mah selesai dulu sama masa lalunya. Soalnya kasihan nanti ke orang barunya. Ya, kalau kayak gitu mah mungkin si itunya kalau itunya ya kalau mau ngelupain masa lalunya pasti harus sama orang baru mungkin ya. Jadi kayak si Eli gitu kan. Lalu mungkin Benar. kalau harus lupain orang lama sama orang baru sih itu sialan banget gitu. Jadi benar. Jadi kayak ngelampiasin banget orang barunya. Kenapa aku ngomong gini? Aku pernah. Korban. Enggak tuh. Jangan percaya musyrik gitu ya. Jadi emang lah. Lupain dulu masa lalunya gitu. Baru kau mau mencoba hal baru harus udah netral kitanya gitu. Harus udah beres kesana kesini. Jadi manu kesana kesini mau, kesitu mau, kesini mau. Jangan ya.
Kalau kata Gen Z mah sasimo ya. Yes, kata-kata Sana sini. Oke, lanjut ke ini ada yang nanya. Mau tahu dong kenapa nama acaranya jadi cabai rawit? Ketua pelaksananya siapa? Semangat ya buat para anggota OSKA. makasih semangatnya. Makasih. Oke, boleh nih dijawab sama siapa? Ya, kenapa? Kenapa jadi cabai rawit? OSKA saya dulu kan apa namanya tuh dulu tuh? Lord, kalau nggak salah ya. Lord. Lord. Ya. Dia mau menjelaskan? Sedikit dari aku. Mungkin karena kita udah pakai judul atau nama award beberapa tahun ke belakang, jadi kita tuh pengen nyoba suasana baru atau apa ya? Pengen nyoba yang baru lah dengan temanya gitu, dengan kekhasan di Mantara. Mantap. Bener banget barusannya udah dijelasin sama Gilang. Bukannya kita mau beda-beda sendiri, tapi mungkin tiap-tiap angkatan juga punya konsepnya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing, dan juga emang udah takdirnya harus kayak gini. Lanjut. Apa lagi ya? Nih, dari Gania, nonton gak ya Gania? Kalau nggak salah ini tuh Gania tuh angkatan Bimantara juga waktu tahun kemarin. Aku mau tanya, kalau Gania cantik aja apa cantik banget? Oh, nih ya guys, Gania itu dulu satu side beat sama aku, side beat 10. Ini fotonya kalau kalian mau lihat, oke, menurut aku satu side beat sama Gania, Tiana, oke. Gania kata aku mah cantik, kamu tuh 10/10 lah boleh. Ya, oke, menurut kalian? Ya berarti cantik banget Gania. Ya cantik. Kamu harus nonton ini ya podcast ini. Parah kalau nggak nonton, parah udah dijawab nih. Ya betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di OSKA ada sirkel-sirkelan gak? Bertanya dengan lembut. Bertanya dengan lembut. Di OSKA ada circle-circlean gak? Ada. Pengalaman. Ada. Tapi kita juga harus bisa profesional. Apalagi kalau misalkan lagi ngumpul sama semua anggota gitu. Nah, kita juga nggak harus nyediain buat kayak terus-terusan sama si ini. Kita juga harus bisa berbaur. Nggak harus terus-terusan sama ini. Tapi kalau ditanya ada sindrom, memang pasti ada, soalnya pasti dalam setiap orang itu ada yang cocok sama yang ini, ada yang nggak cocok. Dan itu juga hak buat kita berteman, nggak harus di hak sama orang lain. Ya intinya harus profesional kali ya. Jadi kalau misalnya di forum serius harus serius bareng-bareng juga. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Waktu seleksi mau jadi OSKA apa aja tesnya? Yang nanya nih. Oke. Waktu mau jadi OSKA itu kita harus tes fisik, tes mental. Gak dong. Oke. Waktu tes OSKA itu kita ngaliwat guys, ngaliwat bener banget. Jadi buat tes OSKA itu kita udah disusun sama kakak-kakak kelasnya, kayak acara-acaranya, terus semisal ada latihan dasarnya gitu pasti ada itu tuh, dan juga tiap-tiap angkatan nanti konsepnya juga pasti beda, jadi nggak bakal sama gitu. Jadi kalau misalkan nanya ke angkatan kita misalkan jawabnya A, terus ke angkatan yang lain pasti jawabnya B gitu, jadi nggak bakal sama persis gitu sih. Tunggu aja ya. Langsung aja daftar nanti ya tahun depan. Oke. Oh, ada lagi nih yang nanya, di OSIS banyak yang cinlok ya? Di OSIS. Oh, di OSIS ya berarti. Iya, di OSIS. Berarti OSKA.
Kalau yang sinok sih, kalau angkatan yang sekarang nih, mungkin ada ya, mungkin ada, tapi we never know gitu ya, we never know, nggak tahu, hanya Allah yang tahu itu mah. Tapi kalau di angkatan kita, waktu di angkatan kita ada sih ada tapi nggak sama anggotanya gitu kan, sama kakak kelasnya. Padahal suka yang lebih tua ini mah ya. Sementara Mas suka sama yang lebih tua, lebih beda gitu. yang lebih tua dan lebih muda yang gak suka yang seangkatan. Oh yang seangkatan mah yang Ya itu aja berarti ya. Oke lanjut ya. lanjut. Nih gak tau ya, pas lagi nulisnya tutup mata atau enggak. Jika motor gak sengaja ketelan, apakah puasanya batal? Jika motor gak sengaja ketelan ya Pas lagi puasa. motor, iya motor. Kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa. Bener sih, kalau nggak sengaja, kalau misalkan kita lupa, nggak apa-apa, kalau cukup. Asli itu motor, ya Allah, sesabar itu emang. Iya Kayaknya mah ya. Iya di daunnya tuh waktu pas jam rawon. Oh iya, boleh banget. Kalau kamu bisa, gitu. Bisa mikir. Nah, eta. Oke lanjut. Gimana rasanya pas keterima jadi Oscar? Ya ini mah dari pengalaman OSIS dulu baru MPK. Pengalaman ya dari OSIS dulu baru MPK ya. Iya. Tapi paling ada rasa beda-bedanya. Ya udah apa saja. Oh pastinya seneng banget. Tapi walaupun awalnya aku tuh kayak bercanda ya masuk. Iya, nggak sengaja, namanya nggak sengaja soalnya waktu itu ada promosi kan ya ke kelas ke kelas. Nah itu kan hampir kayak semua kelas aku itu pada masuk. Kayak aku juga pengen gitu kan, kayak gimana ya gitu. Karena emang anak farmasi itu semuanya pada masuk. Ya, Wah, pokoknya senang banget, terus bangga juga sama diri sendiri bisa sampai apalagi sampai titik ini, ya sampai 2 periode. Iya mantap. Ada lagi? udah. Oke. Dari Kang Gilang nggak ada komen ini? Oh nggak sama. Oke, lanjut ya. Abis event ini ada event apa lagi sih? Iya ini Oh, dari ya, MPK apa OSIS ya? Skip berarti ya, Yaudah, ya gara-gara kita efek aja. Karena Berarti kita yang dijawabnya MPK dulu aja. jadi efek aja. Kalau OSIS? Ya udah sok aku semuanya aja gak apa-apa. Oh boleh. Oke, Dendi, silakan. PK. Emang OSIS tahu kegiatan apa? Nggak tahu. Oh, Kan ada. aku masih sama MPK. Iya, ada efek aja. MPK. Rahasia deh. Rahasia. Pokoknya tanggal 19 April teman-teman jangan lupa untuk menghadiri acara Ekspor Persada yang akan dilaksanakan di Lapang Taman Sehat. Jadi teman-teman ataupun akang teteh yang sekarang sedang nonton wajib ikutan Ekspor Persada 2025. Oke? Ya, wajib untuk alumni BPK. Kalian promosi ya. Ya sekalian ya. Oke, lanjut. Kayak ada kata-kata. Oh ini, capek gak sih teh jadi Oscar? Iya sih, gitu teh dong. Capek gak jadi Oscar? Capek pasti ada, tapi gimana kita ngejalaninnya ikhlas atau enggak. Tapi kalau misalkan dari pengalaman aku, kalau misalkan lagi capek tuh biasanya suka ngeliat aku ngejalanin ini kayak secapek itu, jadi dibalikin ke kebahagiaan nih, kayak gitu dari aku mah. Teh, iya, ya teh doang, ya. Oh berarti dari kita juga. Yang sama kamu aja.
kalau misalnya lagi event tuh capek itu wajar ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah beres event terus tuh kumpul bareng-bareng sama teman tuh capeknya jadi hilang beneran, serius aku mah. Ya kayak waktu event 17 Agustus itu aku jadi dokumentasi tuh capek banget beneran, panas-panasan. Tapi pas akhir eventnya tuh kita tuh lomba-lomba bareng sama teman-teman, jadi capeknya bener-bener hilang gitu. Iya. Bener banget. Kalau aku juga aku lebih menunggu konsumsinya jadi gak capek. Iya, karena itu dapat makan. Kalau udah ada konsumsi pasti jadi semangat aja. Iya, karena konsumsinya tuh suka enak-enak. Iya, KFC, ada tau. Nggak boleh, nggak boleh. Kita ada di endorse gitu. Boleh kalau yang mau endorse kita. Sosro aja deh, sosro aja. Gina. Ini mah mulai dari Yovas aja ya. Ya, dari kita boleh. Dari Metri dulu. Karena kan Dewi pernah ada hubungan nih sama Komi. Aduh, siapa itu? Gimana ini sekarang hubungannya setelah Sekian lama. sekian lama? Apakah masih sama atau tidak? Sama Komi kan pernah diumurkan ya. Kalian tahu nggak siapa? Tahu nggak? Tahu. Oh, katanya bilang jangan no comment. Ya saya bilang terlalu ya. Terlalu itu. Mau dijawab sekarang? Ya dijawab. Hobis. Kalau sama anak hobis sih, Oh berarti bukan cuma anak habis dong. kalau sama anak hobis, udah lama banget, enggak ya. Tapi ya enggak, gitu maksudnya udah nggak deket gitu maksudnya. Udah nggak ada chattingan apapun, ketemu juga udah jarang. Karena kan ya libur juga sekarang puasa terus juga karena udah nggak diorganisasi lagi kan dianya. Aduh nanti mah kesepi lagi Ya, kita ya. inisial Siap. ya itu deh pokoknya. Raski we love you. Ih nonton orangnya. Raski maksudnya teman gimana? Ya gitu deh pokoknya. Kalau ceritain kita harus cerita. Ya sampai saya. Sorry dari ya. Kalau jujur-jujuran sih, kalau kangen sedikit tapi kita harus berusaha. Kalau emang kita udah nggak bisa terus dia juga udah nggak mau, jangan dipaksain gitu kan. Kasihan juga ke kita sama ke dianya. Menurut pengalaman aku ya itu mah. Jadi kalau semisal udah nggak mau mah ya udah. Itu deh paling. Kalau mau nih tahu ceritanya itu boleh ya. Bercanda. Oke lanjut. Pertanyaannya ke Teh Dila. Soami. Aku nanya apa ya? Yang kamu pengen tadi. Oh gila ya deh dari saran buat angkat teteh yang di sini. Gimana sih tanggapannya kalau misalnya ada pasangan kalian atau someone kalian ngomong kayak gini waktu pas mau putus dengan alasan aku mau fokus sendiri dulu atau aku mau fokus ke Sendiri dulu gitu ya. Bahasanya mah. dia kesini dulu gitu. Intinya. Padahal pas tinggal dia ternyata dia lagi deket sama Orang lain. Oh my god. Pasti memang ada beberapa orang yang pernah ngerasain juga. ya gimana? Oh iya, mau deh, mau. Real ya? Kapan tuh? Sampai yang mana? Sama yang mana? Sampai yang terakhir. Ini mah kan tanggapan ya.
dekat tanggapan. Bukan berarti aku kan tanggapan. Tanggapan sama orang yang kayak gitu tuh kalau dipikir-pikir mah berat dan kita teh gak bisa nerima. Tapi kalau misalkan kitanya pasrah dan ikhlas dan damai juga sama keadaan, atau misalkan ngeliat, kita teh gak harus ngeliat terus ke dia, Karena banyak ya. iya, gak harus ngegantung ke dia gitu, atau enggak kayak misalkan tuh kebahagiaan aku ada di dia tapi dianya pergi misalkan. Gak harus kayak gitu ya. Karena kebahagiaan itu dicari sama diri kita sendiri. Kita juga bisa ngebahagiain diri kita dengan cara apa gitu, misalnya sama teman atau sama keluarga, kan bisa, gak harus terus-terusan sama pasangan juga. Terus sekali betul banget. Ada dari Kang Gilang? Ada komen? Ya tuh Gilang apa? Tuh Gilang? Ayo bilang mau bersuara. Gimana? Tanya lagi ya? Apa ya? Ada yang mau ditanya nggak dari Iya, penonton? teman di sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak penonton? Apa Rizky? Ayo les nih les. Oh, Oh nggak ada yang mau nanya. Gimana? Apa? Oh gimana? Ya udah boleh. Boleh boleh boleh. Oh dari HP. Oke sebentar ya. Gak apa lihat doang. Boleh dilihat Umi. Bentar. Oh ini dari Nur Ibos, dari farmasi. Kalau misal tiba-tiba loncat ke panggung Oscar boleh nggak? Lanjut. Oke boleh ya teman-teman. Boleh jawab ya? Maksudnya tuh kalau lagi event kalian terus ada panggung tiba-tiba loncat. Loncat terus joget-joget apa diem aja? Oh loncat aja. Ya sih emang kadang aku juga pernah kepikiran ya dari kata-kata kita gitu, kayak misalnya lagi di pinggir sungai, buang HP-nya. Iya. Lanjut ya. Ini dari Abang I. Kata apa? Pengen nanya makan sendok batal gak? Boleh aku jawab gitu ya? Aku boleh. Kalau makan sendok
Panggil kedua bukan? Iya, aduh, gimana ya? Ya itu gimana perasaannya sekarang? Gimana? Doja. Iya, perasaan aku mah gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Gak pernah. Emang cewek masih setia itu sama saya. Gak pernah pudar sedikit. Betul. Walaupun disakitin beberapa kali, dinangisin beberapa kali. Betul banget. Tapi dirinya gak apa perasaannya gak pernah berubah. Betul banget. Meskipun aku pernah ngekusin yang lain juga, tapi baru amat tetap begitu lagi. Oh my god. Kalau kata TikTok mah cinta perempuan tuh dari 0 ke 100. Iya, kalau cowok dari 100. Kalau cowok dari 100 ke 0. Betul Benar kan? banget. Ada lagi yang bertanya? Benar. Buat kalian co-host? Ya, ada 2 pertanyaan. Waktu waktu dulu kan waktu lagi rame-ramenya event nih ada tren Daboy. Nah, yang perasaan ada yang suka joget Daboy gitu. Hostnya Teteh Ami gitu. Udah lama banget gak lihat gitu. Oh ya, sama si Len juga udah pernah lihat. Oh iya, tren silet kalau kalian mau tahu, aku gak mau praktekin ke kamu. Enggak. Ini dia. Ini tren silet waktu zaman 2024. Itu. Oh, aku mau nanya. Oh, so kami mau nanya apa? Kalau gimana sih perasaan kalian diundang di podcast Ami? Gimana nih perasaannya? Ya, balik di podcast pertama ya guys ya. Seru banget, sumpah seru banget. Ini jadi pengalaman pertama aku ngomong sama online ini, teman-teman online ngomong di depan semua yang pada nonton. Terus ngomongin pendapat aku langsung dan dilihatin langsung. Mantap. Jadi seru banget. Keren banget. Kalau dari kalian sama lagi. Iya, sama kalian. Apa? DDB. Gila. Wow. Iya, nanti kalian. Semoga nanti ada Ya, kelanjutan buat podcast ini ya part 2. Part 2. Ya, semoga ada yang lanjutin ya. Ya, semoga masih ada waktu dan umurnya. Betul. Oh ya, teman-teman sebelumnya mungkin udah mau closingannya ini. Ya, betul. Sebelumnya kita dari Oskadis BBC mungkin takutnya waktu menjalani event ada salah perkataan ataupun salah perbuatan, mohon dimaafkan dikarenakan sebentar lagi mau Idul Fitri, mau lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya, buat Akang Teteh, barangkali kita ada kesalahan yang dirasa maupun yang gak dirasa. Ya, apalagi aku dari kota pasti suka gak disukai, pasti aku ini banyak. Saya suka dijulidin, aku teh takut sebenarnya mas. Ya, tapi itu Maaf ya. ya. Maaf ya, karena kita mas sekarang gak lagi event kok. Kita Ya kan? juga Iya, kita mau eventnya OSIS doang. Ya. Mungkin karena waktunya mau beres, kita juga mau persiapan bukber Ya, sama Mas Berawin. kepanjangan Kaberawin ini apa? Canda bercengkrama di bulan Ramadan with Oskari. Temanya Mempererat silaturahmi, berbagi kebaikan dan menebarkan kebahagiaan. keren. Oke. Buat Akang Teteh yang udah wish ataupun udah berkenan hadir untuk bukber event kita, ditunggu banget kehadirannya sekarang di SMK Bunga Ada Persada. Cianjur. Ya Allah ya Akang Teteh. Sekian kita di podcast pertama kita kali ini. Perdana ya. Ya, perdana pertama kita kali ini.
pengucapan yang disengaja maupun gak disengaja. Karena ini freestyle. Ya. Oke, kita berlima Pamit undur